Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Rapot Radio on Podcast. Tribuners, seperti biasa di rapot ini selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan membahas sejumlah informasi, mulai dari informasi cuaca, kemudian juga ada informasi mengenai gelombang, info gempa, dan juga nanti jadwal kapal, serta ada beberapa berita yang akan kami informasikan di sini. So untuk kalian yang mau bergabung, silakan boleh banget lewat kanal YouTube maupun juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Yang mau menanggapi sejumlah informasi boleh di komen di kolom komentar. Yang mau request berita juga dipersilakan. Yang mau ngirim-ngirim salam juga kami terima. Yang mau ngucapin selamat ulang tahun juga boleh banget Tribuners. Oke, pertama kita mulai dengan informasi cuaca berdasarkan data dari BMKG per hari ini Selasa 2 September 2025 untuk cuaca di Maluku Tengah. Tribuners itu berawan dengan suhu udara 24 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 59 sampai 96%. Berikutnya untuk Maluku Tenggara, cuacanya berawan dengan suhu udara 24 sampai 28 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 78 sampai 81%. Berikutnya ada Kepulauan Tanimbar dengan cuaca cerah. Suhu udaranya di 24 sampai 28 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 56 sampai 81%. Berikutnya ada Kabupaten Buru dengan cuaca berawan, suhu udara 24 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udaranya di 70 sampai 93%. Lalu Seram bagian timur dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 24 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udaranya di 73 sampai 98%. Berikutnya Seram bagian barat dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 24 sampai 29 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 64 sampai 94%. Ada juga Kepulauan Aru Tribuners dengan cuaca berawan, suhu udara di 24 sampai 29 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 74 sampai 85%. Untuk Maluku Barat Daya, cuacanya berawan dengan suhu udara 24 sampai 28 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 70 sampai 79%. Ada juga Buru Selatan dengan cuaca berawan, suhu udara 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 67 sampai 99%. Next untuk Kota Ambon, cuacanya berawan dengan suhu udara 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 70 sampai 95%. Untuk Kota Ambon sendiri tadi juga terpantau kemarau ya Tribuners, dan memang cuaca bisa sewaktu-waktu saja berubah. Nah, terakhir kita punya informasi untuk Kota Tual. Itu cuacanya berawan dengan suhu udara 24 sampai 28 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 75 sampai 80%. Berikutnya Tribuners updatean untuk informasi tinggi gelombang. Tentunya lagi-lagi dari BMKG. Untuk tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter itu berpeluang terjadi di beberapa perairan. Ada di perairan utara Pulau Buru, kemudian perairan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, perairan selatan Maluku Tengah, lalu perairan Seram bagian timur di bagian selatan, perairan Kepulauan Banda Neira, perairan utara Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, kemudian perairan Kepulauan Babar, perairan Wetar, Laut Arafuru bagian barat, kemudian perairan selatan Pulau Buru,
Perairan utara Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur di bagian utara, kemudian perairan Seram bagian timur di Pulau Gorong, lalu perairan Kepulauan Kai, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, Laut Banda, dan juga Laut Arafuru bagian tengah. Untuk saran keselamatannya Tribuners, berisiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Tentunya diperhatikan untuk warga yang tinggal di pesisir pantai di perairan-perairan yang kemudian tadi disebutkan untuk terus waspada terjadinya gelombang tinggi. Next Tribuners, kita ke informasi mengenai gempa bumi. Untuk hari ini ada 3 kali gempa yang terdeteksi oleh BMKG. Yang pertama di pukul 11:02 waktu Indonesia Timur, di mana terjadi gempa dengan magnitudo 4,6 di 45 km selatan Nusa Laut, Maluku Tengah, dan juga di 57 km selatan Saparua, Maluku Tengah, di kedalaman 10 km. Sementara berikutnya di pukul 12:17 waktu Indonesia Timur, itu terjadi gempa dengan magnitudo 3,1 di 36 km selatan Nusa Laut, Maluku Tengah, dan juga di 49 km selatan Saparua, Maluku Tengah, di kedalaman 10 km. Kemudian Tribuners, di pukul 12:50 waktu Indonesia Timur juga itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,3 di 36 km selatan Nusa Laut, Maluku Tengah, kemudian di 49 km selatan Saparua, Maluku Tengah, di kedalaman 10 km. Next kita bergeser ke informasi mengenai jadwal kapal Tribuners. Pertama kita punya jadwal KM Ngapulu yang pada 2 September hari ini itu berangkat dari Surabaya pada pukul 6 pagi dan nanti akan tiba di Tanjung Priuk pada hari Kamis 4 September di jam 8 malam. Kemudian berangkat dari Tanjung Priok itu 5 September di jam 9 pagi. Kemudian tiba kembali di Surabaya pada hari Sabtu 6 September di jam 12 siang. Nanti berangkat dari Surabaya 6 September di jam 4 sore. Kemudian tiba di Makassar pada hari Minggu 7 September di jam 9 malam. Lalu berangkat dari Makassar itu 8 September di jam 1 dini hari, kemudian tiba di Bau-Bau pada hari Senin 8 September di jam 3 sore. Nanti dari Bau-Bau berangkatnya 8 September di pukul 5 sore dan tiba di Namlea pada hari Selasa 9 September di jam 4 sore. Kita bergeser ke jadwal kapal selanjutnya, Tribuners. Kita punya jadwal KM Pangrango yang tiba di Ambon pada 2 September di jam 7 pagi tadi, kemudian akan tiba di Namrole itu 2 September di jam 8 malam nanti sebentar, dan dari Namrole itu
akan berangkat pada sebentar ya. Dari Ambon 2 September jam 7 pagi, kemudian tiba di Namrole. Dua September di jam 9 ya berangkat ya. Oke. Oh, kemudian nanti akan kembali ke Ambon lagi Tribuners. Tiba di Ambon sebentar di jam 8 malam. Kemudian berangkat dari Ambon 2 September di pukul 23.59. Udah terhitung di tanggal 3 ya, menuju tanggal 3 September. Kemudian tiba di Banda itu 3 September di jam 5 sore. Nanti dari Banda itu berangkatnya 3 September di jam 7 malam. Kemudian tiba di Saumlaki pada 5 September di jam 4 pagi. Kemudian dari Saumlaki berangkatnya 5 September di jam 8 pagi. Dan tiba di Banda kembali itu 6 September di jam 12 siang. Dari Banda berangkatnya 6 September di jam 2 siang. Lalu tiba di Ambon pada 7 September di jam 5 pagi. Kemudian dari Ambon berangkatnya 7 September di jam 5 sore dan tiba di Banda kembali itu pada 8 September di jam 10 pagi. Nanti dari Banda berangkatnya di 8 September jam 12 siang, lalu tiba di Saumlaki pada 9 September di jam 9 malam. Oke Tribuners, sementara itu untuk jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi untuk hari Selasa itu ada kapal Cantika Lestari 10C yang berangkat pada pukul 12 siang tadi dengan rute Ambon menuju Buano, Kobi Sadar dan juga Weda. Dan di Ambon itu berangkatnya setiap hari Selasa ya Tribuners. Selain itu ada juga hari Selasa ada Sabuk Nusantara 33 yang berangkat dari Ambon jam 8 malam nanti dengan rute yang dilewati itu Ambon, kemudian menuju Ambalau, Wamsisi, Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang dan juga Fogi nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Sementara itu untuk hari Senin Tribuners itu ada Teratai Prima 1 dengan rute yang dilewati Ambon menuju Buano, kemudian Fluk, Tepaya, Oci, Wayaloar, Soliki dan juga Kawasi serta Kupal ya. Kemudian untuk kapal ke Buru Selatan juga itu ada di hari Senin dan juga hari Kamis Tribuners, yaitu kapal Cantika Lestari 5E dengan rute yang dilewati Ambon menuju Ambalau, kemudian Namrole dan juga Leksula di mana keberangkatannya itu di pukul 9 malam. Lalu juga ada kapal ke Pulau Buru Tribuners, ada Cantika Lestari 6E dan juga 8A yang beroperasi bolak-balik. Kalau satu dari Ambon, satunya dari Namlea, itu semuanya berangkat di pukul 9 malam. Lalu ada kapal ke MBD itu di hari Senin untuk Cantika Lestari 77B dengan rute yang dilewati Ambon, kemudian Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang yang berangkat pada pukul 7:30 malam. Lalu juga Tribuners untuk kalian yang mau ke Pulau Buru selain bisa menggunakan kapal cepat yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi juga bisa menggunakan ferry
yang ada di pelabuhan penyeberangan Galala menuju Namlea. Nah, malam ini itu ada KMP Erana dari Galala tujuan ke pelabuhan Namlea, sementara untuk dari Namlea menuju Galala itu tidak ada trip karena ada 2 ferinya yang lagi docking, jadi hanya satu aja feri yang beroperasi, yaitu KMP Erana ini. Sementara untuk kalian yang mau ke Seram bagian Barat, Maluku Tengah ataupun SBT yang biasanya melewati pelabuhan penyeberangan Hunimua menuju Waipirit, baru setelah itu lintas ke tujuan masing-masing, itu ada 4 feri yang beroperasi dari pukul setengah 6 pagi sampai dengan pukul 9 malam, ada 13 trip. Sementara feri yang biasanya melayani rute dari Pelabuhan Tulehu menuju Pelabuhan Inamarina Masohi sementara tidak beroperasi atau lagi docking, Tribuners. Untuk kapal cepatnya ada ya dari Pelabuhan Tulehu menuju Pelabuhan Amahai, Maluku Tengah. Nah, itu untuk jadwal kapal, kemudian info gempa, info gelombang, dan juga info cuaca, Tribuners. Sekarang kita beralih ke berita lokal. Ini kita punya salah satu berita lokal yang mendapat banyak komentar dari warganet ya, mengenai peristiwa demonstrasi yang digelar kemarin di Mapolda Maluku dan juga di DPRD Provinsi Maluku. Tribuners, mungkin kalian juga udah mengikuti ya dari kemarin. Nah, di dalam aksi demonstrasi tersebut, Tribuners, ada sebuah peristiwa di mana ada Ketua KNPI Maluku, Bang Arman Kalean, yang terlihat emosi saat diteriaki mata uang saat demo di Mapolda, dan videonya viral di media sosial baik di TikTok, Facebook maupun juga di Instagram. Ya, Tribuners, seperti yang kalian juga mungkin sudah lihat ya, bahwa potongan video Ketua KNPI Maluku Bang Arman Kalean ini terlihat diteriaki mata uang oleh beberapa orang yang mengikuti aksi demonstrasi kemarin. Dan kalau kita lihat ya, di aksi demonstrasi kemarin itu ada 2 kelompok yang kemudian menyampaikan aspirasi. Jadi mereka tidak gabung menjadi satu, tapi memisahkan diri menjadi 2 kelompok. Dan Tribuners, dalam video tersebut ya, berdurasi 16 detik itu tampak Bang Arman mengenakan seragam KNPI berwarna biru dengan songkok atau peci ya berwarna merah, dan terlihat sedang duduk di atas tumpukan speaker atau pengeras suara dan tengah menyiapkan mikrofon hendak berorasi. Namun kelompok massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Maluku menggugat, Tribuners, menyorakinya dengan sorakan 250.000 dan juga mata uang. Kemudian Bang Arman ini pun sempat terpancing emosi, kemudian menunjuk-nunjuk ke arah massa hingga bergegas turun dan diduga hendak mengejar kelompok yang meneriakinya itu. Dan Tribuners, mungkin kalian juga sudah melihat ya, selain di Mapolda Maluku, saat aksi demonstrasi di depan DPRD Maluku juga sempat terjadi ejek-ejekan antara kelompok massa yang satu dengan kelompok massa yang lain begitu. Memang hal ini cukup disayangkan begitu ya, karena kan harusnya demonstrasi ini benar-benar bisa menjadi ajang untuk menyampaikan aspirasi, bukan fokus kepada ejek-ejekan dan lain-lain sebagainya.
Nah, video ini viral Tribuners setelah diunggah salah satu akun TikTok yaitu @pogo_sadap, dan saat berita ini diterbitkan, video tersebut sudah 103.000 kali dilihat ya, atau view-nya itu sekitar 103.000 lebih. Sekarang juga mungkin sudah bertambah banyak dan dibagikan sebanyak 600 kali, dan tentu mendapat ratusan komentar dari warganet. Tentunya khususnya untuk masyarakat Kota Ambon, utamanya para pemuda yang mengenal beliau. Nah, Tribuners, diketahui sorangan itu diduga terkait dengan dugaan adanya pemberian uang senilai 250.000 kepada sejumlah demonstran dari kelompok Cipayung Plus, di mana para demonstran dari kelompok Cipayung Plus ini sebelumnya pada hari Sabtu 30 Agustus lalu itu sempat mengikuti atau menghadiri acara doa bersama lintas agama yang digelar oleh Polda Maluku di markasnya di Tantui, Kota Ambon. Dan Tribuners, kami juga sempat mengonfirmasi atau mencoba mendapatkan klarifikasi atau keterangan dari Bang Arman. Namun saat dihubungi via WhatsApp, Bang Arman ini belum merespons kejadian tersebut. Bahkan Tribuners, kemarin juga sempat terjadi lempar-lemparan antara kelompok massa dari Aliansi Masyarakat Maluku Menggugat tadi dengan kelompok massa Cipayung Plus. Nah, sebenarnya berdasarkan keterangan dari mereka yang kemudian menerima uang sebanyak 250.000 ini, Tribuners, jadi mereka tuh hanya memenuhi undangan ya, undangan Polda Maluku untuk menghadiri doa bersama lintas agama yang memang bukan hanya dihadiri oleh para OKP Cipayung Plus, tetapi juga dihadiri oleh Gubernur Maluku, kemudian juga tentunya Kapolda Maluku dan Pangdam 15 Patimura, serta ada tokoh-tokoh agama dan juga beberapa perwakilan dari ojek online, aplikasi ojek online yang ada di Maluku. Dan memang tapi aksi tersebut karena mereka mendapatkan 250.000, jadi diduga 250.000 itu diberikan untuk meredam aksi demonstrasi yang direncanakan hari Senin kemarin. Nah, Tribuners, kalau kalian mengikuti ya kemarin itu, tentu selain menyoal soal persoalan-persoalan yang kemudian terjadi baik di daerah maupun juga di nasional, bahkan dalam penyampaian aspirasi masa sempat menyinggung persoalan-persoalan yang terjadi misalnya di Pulau Buru mengenai tambang ilegal Gunung Botak, kemudian juga pertambangan ilegal yang terjadi di Desa Hayam, Maluku Tengah, serta penambangan yang juga terjadi di Maluku Tenggara yang dilakukan oleh PT Batu Licin. Dan dari kabar yang beredar, Tribuners, besok itu kemungkinan juga akan dilakukan demonstrasi, tapi nanti kita kawal apakah memang akan dilakukan lagi. Nah, sementara untuk hari ini sendiri itu Tribuners, di Tual, Maluku Tenggara, hari ini tuh terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan. Untuk di Maluku Tengah katanya sementara dipending ya, karena ada kesepakatan
antara Polres Maluku Tengah dengan para demonstran. Memang selain di Ambon, kemudian Maluku Tengah, Pulau Buru, dan beberapa daerah di Maluku, Tribuners, demonstrasi ini juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, tentunya menyoal mengenai berbagai persoalan yang ada ya, mulai dari meningkatnya tunjangan DPR, kemudian juga berbagai rancangan undang-undang yang hingga saat ini belum disahkan. Terlebih lagi saat kemarin saudara kita, seorang pengemudi ojek online yang meninggal akibat dilindas oleh kendaraan taktis atau rantis Brimob. Oke Tribuners, dari aksi demonstrasi yang digelar kemarin, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada informasi dari Seram bagian timur ya. Mengenai kecelakaan lalu lintas atau laka lantas tunggal yang terjadi di SBT dan mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia. Jadi Tribuners, peristiwa naas ini menimpa Malik Fesan Lau, 38 tahun ya, hingga meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Dusun Nif, Desa Dawang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram bagian timur atau SBT. Korban ini Tribuners mengalami laka lantas tunggal di Jalan Lintas Seram, tepatnya di tikungan Dusun Nif pada hari Selasa pagi tadi sekitar pukul 6 ya Tribuners. Kemudian korban ini diketahui mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DE 6159MP. Dan setelah dikonfirmasi dan dilakukan identifikasi, korban ini merupakan seorang warga yang berstatus sebagai petani atau berprofesi sebagai petani di Desa Waru, Kecamatan Teluk Waru, SBT. Dan menurut keterangan dari Kasubsi Penmas Polres SBT, Bribka Suardin Sobo, ada 2 penyebab laka lantas yang diduga mengakibatkan kecelakaan tersebut. Jadi diduga pada saat mengendarai sepeda motor, almarhum ini menderita penyakit bawaan TBC kronis, sehingga saat itu almarhum kumat ya, kemudian pusing dan terjatuh. Dan juga ada dugaan pengendara ini sedang dalam pengaruh minuman beralkohol. Dan peristiwa tersebut Tribuners bermula saat korban sedang dalam perjalanan dari Kota Bula menuju Desa Waru. Nah, sesampainya di kilometer 200 ya, 200 meter di tikungan Dusun Nif, sepeda motor yang dikendarai korban ini oleng ke kiri dan jatuh ke dalam semak-semak. Akibatnya almarhum mengalami luka sobek pada bagian kepala sebelah kiri dan juga hidung, sehingga mengakibatkan korban langsung meninggal di TKP. Dan pihak kepolisian sendiri telah melakukan olah tempat kejadian perkara Tribuners, serta mengamankan barang bukti dan mencatat identitas saksi dan juga korban. Nah, untuk kerugian material akibat dari kecelakaan ini diperkirakan mencapai Rp300.000. Untuk kalian Tribuners yang sering berkendara, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 kemanapun itu, kalau bisa selalu berhati-hati, waspada, usahakan mengemudi dengan kecepatan yang normal, jangan sampai terlalu ngebut. Kemudian diusahakan juga saat berkendara itu jangan sampai dalam keadaan ngantuk, apalagi dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian
terjadi ya seperti ini. Banyak yang juga kalau kita lihat penyebabnya adalah karena pengendara dalam keadaan atau dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol. Terlepas dari takdir kita ya meninggal dimanapun, paling tidak kita harus tetap berikhtiar. Oke Tribuners, informasi ini mungkin menjadi penutup ya di rapot kali ini. Nanti kita ketemu lagi di rapot pada hari Kamis. Masih bersama saya tentunya, jangan bosan-bosan ya Tribuners. Untuk kalian yang ingin mengupdate informasi, silakan update lewat portal kami www.tribunambon.com ataupun juga bisa melalui berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Tribuners, jangan lupa like, komen, subscribe di YouTube. Oke, akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat malam ya, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.